Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa jika salah satu ujung tali digetarkan secara harmonik naik turun, gelombang tali akan terbentuk sepanjang tali tersebut. Apa yang akan terjadi ketika gelombang telah sampai pada ujung lainnya? Misalnya, gelombang tali yang mula-mula bergetar ke arah kanan disebut sebagai gelombang datang. Gelombang datang tersebut akan dipantulkan sehingga terbentuk gelombang pantul. Gelombang datang berlawanan arah dengan gelombang pantul. Pada setiap titik sepanjang tali akan terdapat pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul dengan amplitudo dan frekuensi yang sama. Pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang berlawanan arah akan menghasilkan gelombang stasioner. Apakah yang dimaksud dengan gelombang stasioner? Dapatkah kalian menentukan persamaan simpangan gelombang stasioner dan formulasi besaran lainnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep gelombang stasioner pada ujung tetap. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Gelombang stasioner adalah perpaduan atau superposisi antara dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi keduanya memiliki arah yang berlawanan. Gelombang stasioner dapat disebut juga sebagai gelombang tegak atau gelombang diam. Pada permasalahan di awal, telah diketahui bahwa salah satu ujung tali yang digetarkan secara harmonik naik turun dapat menghasilkan gelombang datang. Ketika gelombang datang telah sampai pada ujung lainnya, akan dihasilkan gelombang pantul yang berlawanan arah dengan gelombang datang. Dengan demikian, pada setiap titik sepanjang tali akan terbentuk perpaduan dua buah gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Perpaduan atau superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul akan menghasilkan gelombang stasioner. Sementara itu, bagian ujung tali yang tidak digetarkan diikat dengan kuat pada sebuah tiang, sehingga tidak dapat bergerak ketika ujung lainnya digetarkan. Ujung yang terikat pada tiang tersebut disebut ujung tetap. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas cara menentukan formulasi gelombang stasioner pada ujung tetap, yaitu sebagai berikut. Persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung tetap. Letak simpul dan perut pada gelombang stasioner pada ujung tetap. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Pertama, persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung tetap. Perhatikan ilustrasi yang sudah ditampilkan pada permasalahan di awal berikut ini. Ketika kita mengirimkan gelombang datang dari titik O ke ujung tetap B, setibanya gelombang datang pada ujung tetap B, gelombang datang akan dipantulkan dan dibalik. Gelombang datang yang merambat ke arah kanan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Y1 sama dengan A dikali sinus dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Sementara itu, gelombang pantul yang merambat ke arah kiri dan dibalik dari arah gelombang datang atau berlawanan fase dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Y2 sama dengan A dikali sinus dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Hasil superposisi antara gelombang datang atau Y1
dan gelombang pantul atau Y2 akan menghasilkan gelombang stasioner. Pola gelombang stasioner pada ujung tetap yang terbentuk adalah sebagai berikut. Pada gelombang stasioner memiliki simpul-simpul dan perut-perut pada titik-titik tertentu. Simpul adalah titik yang amplitudonya 0, sedangkan perut adalah titik yang amplitudonya maksimum. Bagaimanakah persamaan simpangan pada titik sembarang T yang terletak sejauh X dari ujung tetap? Pada titik sembarang, gelombang datang atau Y1 akan bertindihan dengan gelombang pantul atau Y2. Sesuai prinsip superposisi, persamaan simpangan pada ujung tetap atau Y adalah resultan dari gelombang datang atau Y1 dan gelombang pantul atau Y2. Persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung tetap dapat diturunkan sebagai berikut. Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y sama dengan A dikali sinus dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T ditambah A dikali sinus dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T. Y sama dengan A dikali dalam kurung sikusinus dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T ditambah sinus dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Perhatikan sifat trigonometri pada penjumlahan sinus berikut. Sinus A ditambah sinus B sama dengan 2 dikali sinus 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B dikali kosinus 1/2 dikali dalam kurung A dikurangi B yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Dengan menggunakan sifat trigonometri pada persamaan 4, persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung tetap melalui persamaan 3 dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Y sama dengan A dikali 2 dikali sinus 1/2 dikali dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T ditambah K dikali X ditambah omega dikali T dikali kosinus 1/2 dikali dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T dikurangi dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T. Y sama dengan 2A dikali sinus K dikali X dikali kosinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Persamaan itu juga dapat ditulis Y sama dengan AS dikali kosinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Nilai AS sama dengan 2A dikali sinus K dikali X. Sementara itu, variabel Y adalah simpangan partikel pada gelombang stasioner pada ujung tetap dalam satuan meter. A adalah amplitudo pada gelombang berjalan dalam satuan meter. AS adalah amplitudo gelombang stasioner dalam satuan meter. Omega adalah kecepatan sudut gelombang dalam satuan radian per second. T adalah selang waktu gelombang yang telah bergetar dari titik asal O dalam satuan second. K adalah tetapan bilangan gelombang dalam satuan meter pangkat negatif 1, dan X adalah jarak partikel dari ujung tetap dalam satuan meter. Kedua, letak simpul dan perut pada gelombang stasioner pada ujung tetap. Perhatikan pola gelombang stasioner pada gambar sebelumnya yang memiliki simpul dan perut pada titik tertentu. Bagaimanakah cara menentukan letak simpul dan perut untuk gelombang stasioner pada ujung tetap? Di ujung tetap, partikel berada di posisi X sama dengan 0 dan tidak dapat bergerak, sehingga pada ujung tetap selalu terjadi simpul. Artinya, simpul ke-1 berada di X sama dengan 0. Karena jarak antara dua simpul yang berdekatan adalah lambda per 2,
letak simpul ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. XSN ditambah 1 sama dengan 0. 1 dikali lambda per 2, 2 dikali lambda per 2, dan seterusnya hingga N dikali lambda per 2. XSN ditambah 1 sama dengan 0. 2 dikali lambda per 4, 4 dikali lambda per 4, dan seterusnya hingga 2N dikali lambda per 4. Variabel 2N menunjukkan bilangan genap. Letak simpul dari ujung tetap merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak simpul untuk gelombang stasioner pada ujung tetap adalah sebagai berikut. XSN ditambah 1 sama dengan 2N dikali lambda per 4 dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Sementara itu, perut ke-1 terjadi di X sama dengan lambda per 4. Karena jarak antara dua perut yang berdekatan adalah lambda per 2, letak perut ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. XPN ditambah 1 sama dengan lambda per 4. Lambda per 4 ditambah 1 dikali lambda per 2, lambda per 4 ditambah 2 dikali lambda per 2, dan seterusnya hingga lambda per 4 ditambah N dikali lambda per 2. XPN ditambah 1 sama dengan 1 dikali lambda per 4, 3 dikali lambda per 4, 5 dikali lambda per 4, dan seterusnya hingga dalam kurung 2N ditambah 1 dikali lambda per 4. Variabel 2N ditambah 1 menunjukkan bilangan ganjil. Letak perut dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak perut untuk gelombang stasioner pada ujung tetap adalah sebagai berikut. XPN ditambah 1 sama dengan dalam kurung 2N ditambah 1 dikali lambda per 4 dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Supaya kalian lebih memahami gelombang stasioner pada ujung tetap, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Soal: seutas tali dengan panjang 120 cm digetarkan naik turun pada salah satu ujungnya dengan panjang gelombang sebesar 40 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat. Tentukan letak simpul kedua dari ujung tetap yang terikat. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui L sama dengan 120 cm, lambda sama dengan 40 cm. Ditanya, di manakah letak simpul kedua dari ujung tetap yang terikat atau XS2? Jawab: untuk menentukan letak simpul kedua dari ujung tetap yang terikat, kita dapat menggunakan persamaan 7 dengan N sama dengan 1 sebagai berikut. XSN ditambah 1 sama dengan 2N dikali lambda per 4. Dengan menyubstitusikan nilai N sama dengan 1 dan lambda sama dengan 40 cm, diperoleh XS2 sama dengan 2 dikali 10 cm. XS2 sama dengan 20 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,2 meter. Jadi, letak simpul kedua dari ujung tetap yang terikat adalah 0,2 meter. Sebagai informasi tambahan, jika kalian ingin menentukan letak simpul kedua dari titik asal getaran, kalian dapat menghitungnya dengan cara berikut. L dikurangi XS2 sama dengan 120 cm dikurangi 20 cm. L dikurangi XS2 sama dengan 100 cm. L dikurangi XS2 sama dengan 1 meter. Jadi,
letak simpul kedua dari titik asal getaran yang diperoleh adalah 1 meter. Kesimpulan, poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi antara dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Tetapi, keduanya memiliki arah yang berlawanan. Gelombang stasioner dapat disebut juga sebagai gelombang tegak atau gelombang diam. Kedua, persamaan simpangan oleh gelombang stasioner pada ujung tetap dapat dinyatakan sebagai berikut. Ketiga, letak simpul dari ujung tetap merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak simpul untuk gelombang stasioner pada ujung tetap adalah sebagai berikut. Keempat, letak perut dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak perut untuk gelombang stasioner pada ujung tetap adalah sebagai berikut.